Nehemia 8 ayat 1-10 demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetal, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKO Bekasi 1, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ikut live streaming. Dalam sejarah Alkitab, kita tahu Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Itu hak utama, hak prerogatif Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menasihati Allah bangsa manakah yang harus dipilih. Allah punya otoritas untuk memilih, dan dia memilih Israel. Prosesnya panjang, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak, Yusuf di Mesir, penindasan dialami di Mesir selama 430 tahun, berjalan melewati padang gurun 40 tahun. Dan dalam proses itu Tuhan memberi firman-Nya. Tuhan tidak hanya membebaskan Israel dari Mesir,
tapi dia juga menuntun mereka. Cara Tuhan menuntun itu ajaib. Tiang api pada waktu malam menerangi perjalanan mereka. Tiang awan pada waktu siang melindungi mereka dari terik panas matahari. Soal makan minuman, roti mana atau mana turun dari sorga, daging burung puyuh, air keluar dari batu karang, itu bentuk-bentuk tanggung jawab Tuhan atas keputusannya mengeluarkan Israel dari Mesir. Dan tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan pedoman-Nya. Dia memberi penuntun, dia memberi pengajaran. Kalau kita baca di Ulangan pasal 11 ayat 8-9, jadi kamu harus mendengar dan melakukan firman ini supaya kamu kuat untuk masuk dan menduduki. Jadi supaya umat itu kuat, bukan suruh ikut latihan resimen mahasiswa, bukan suruh ikut latihan jadi tentara, tapi kuat yaitu mendengar firman supaya kamu kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk masuk dan menduduki, masuk dan take dominion, masuk dan menduduki negeri yang aku suruh. Dari situ kita bisa mengerti kenapa banyak orang gampang jatuh. Karena mereka tidak kuat. Mungkin dia kuat di bidang ekonomi, dia kuat di bidang fasilitas, dia kuat di bidang pengetahuan, dia kuat karena jabatan, kuat karena harta, tapi Alkitab bilang kuat karena firman. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan orang di Roma, dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, banyak orang masuk, tetapi dia tidak berkuasa. Dia bilang masuk dan berkuasa. Masuk pernikahan, tapi tidak berkuasa, makanya jatuh. Masuk dalam pekerjaan, tidak berkuasa, makanya gampang jatuh. Masuk dalam pelayanan, tidak berkuasa, makanya gampang stres dan frustrasi. Kemudian Tuhan suruh Musa kasih perintah-perintahnya. Semua firman dan perintah yang Tuhan berikan bukan untuk membelenggu umat, bukan untuk membuat mereka tidak bebas, tapi justru pedoman-pedoman firman itu diberikan supaya mereka punya arah yang jelas. Tujuannya jelas. Karena ada begitu banyak tantangan, godaan, dan gangguan. Tetapi dalam sejarah Alkitab diceritakan ternyata orang Israel tidak mau taat. Alkitab menyebut tegar tengkuk. Orang Kupang bilang kepala batu. Dan akibatnya kita tahu Tuhan mengutus bangsa kafir, orang Persia, orang Babilonia, orang Asyur, dan membawa mereka sebagai tawanan di Babilonia selama 70 tahun. 70 tahun itu Oma Wahani sekarang umur berapa ya? 80 berapa? 84. Oma dengar saya enggak? Halo Oma. Memang kalau ada ibu satu di Manado, dia umurnya panjang. Ada oma-oma di Manado umur 90 tahun. Lalu ditanya, Oma apa rahasia umur panjang? Oma enggak dengar. Coba ulang. Apa rahasia umur panjang? Oma enggak dengar. Akhirnya ditulis. Apa rahasia umur panjang? Oma begitu baca. Oh, rahasia umur panjang ialah saya harus bolot supaya kalau Tuhan panggil enggak dengar. Jadi Oma Wahani, halo, dengar saya enggak? Grace coba bilang Oma mau lihat ke saya, dengar enggak? Nah, bagus. Jadi saudara-saudara, Israel itu dengar firman tapi enggak praktek.
Akibatnya dibuang ke Babilonia, menjadi tawanan. 70 tahun itu menderita luar biasa. Menderita mereka apa? Bukan tidak punya makanan. Menderita di Babilonia bukan tidak punya pakaian, bukan tidak ada rumah. Mereka menderita pertama-tama oleh karena tersingkir dari pusat peribadatan di Yerusalem. Itu kebanggaan yang paling dahsyat dari orang Israel ialah bait Allah. Dan mereka harus disingkirkan. Ide Tuhan, karena kamu kepala batu, kamu tegar tengkuk. Nah, dalam peristiwa macam itu, Tuhan pakai 2 orang. Seorang pemimpin namanya Nehemia, dan seorang imam bernama Esra. Esra disebut sebagai ahli kitab. Nehemia itu pemimpin, dapat kuasa untuk membangun kembali Yerusalem, khususnya temboknya. Kalau orang bangun gedung, yang pertama dibangun apa? Fondasinya? Salah. Yang pertama dibangun itu adalah pagar sekeliling. Untuk melindungi, bikin bedengnya dulu, baru kerja. Normalnya setelah itu fondasi, baru gedungnya berdiri, betul ya? Nah, orang Israel waktu pulang, bukan fondasinya yang dibangun, bukan tembok yang dibangun, tapi ini yang dahsyat dalam Esra 3 ayat 3. Yang pertama-tama dibangun ialah mesbah. Ini penting buat gereja, penting buat keluarga-keluarga Kristen, penting buat kita hamba-hamba Tuhan. Ada ancaman tiap hari. Mereka tidak sibuk urus tembok untuk melindungi. Mereka tidak sibuk urus fondasi supaya kuat menahan gedung. Yang diurus pertama-tama ialah mesbah. Kita lihat Esra 3 ayat 3. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Nah, untuk berdiri fondasinya nanti ayat 8 sampai dengan ayat 13. Baru fondasi didirikan. Jadi kita mesti ubah cara pandang kita. Cara kita memahami hidup dan perjalanan iman kita. Bukan tembok yang dibangun. Bukan fondasi gereja. Bukan bangunannya. Tapi hubungan dengan Tuhan. Karena itu alasan mengapa mereka dibuang ke Babilonia. Jadi kita periksa aja hidup kita. Saya udah bekerja luar biasa, berusaha sedemikian rupa. Tapi kenapa jatuh bangun dan gak beres-beres? Periksa. Bukan fondasi gerejanya, bukan bangunannya, bukan temboknya. Jangan-jangan hubungan dengan Tuhan itu terganggu. Maka ketika mereka pulang, yang pertama dilakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena mesbah bicara tentang tempat perjumpaan. Mesbah bicara tentang tempat persembahan. Mesbah bicara tentang private room. Ruang spesial untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kita periksa mesbah-mesbah kita. Kita periksa mesbah pribadi. Mesbah keluarga. Mesbah para pelayan, karena itu fondasi utama. Baru kemudian bangun dasarnya bait Allah itu, baru kemudian Nehemia datang untuk memimpin umat membangun tembok sekitar. Seluruhnya selesai dibangun, mereka kembali ke firman Allah. Back to the Bible. Perhatikan Nehemia 8 ayat 1. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap
di kota-kotanya. Ayat 2, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ini yang disebut umat yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus dalam ucapan bahagia dalam kitab Matius pasal 5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Umat yang minta, jemaat yang minta firman diberitakan. Saya bertemu hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang mereka pusing bilang, Pak Pendeta, kalau pesta-pesta nggak ada COVID, tapi kalau kebaktian-kebaktian kok ada COVID. Pesta protokol tidak digunakan, kebaktian ada aja alasan di semua kategori. Nah, kita belajar dari orang Israel. Mereka minta imam, mereka minta hamba Tuhan, bawa firman itu buat kami. Ini yang disebut back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Karena mereka punya pengalaman buruk ketika tidak mendengar firman itu. Ketika tidak mendengar perintah-perintah Allah, penderitaan demi penderitaan menjadi gaya hidup mereka. Periksa hubungan kita dengan Tuhan dan firman. Sekali lagi saya ingatkan, umat yang minta firman diberitakan. Bukan dipaksa oleh peraturan gereja, bukan dipaksa oleh pendeta dan majelis, tapi jemaat yang membutuhkannya. Yang pertama, umat yang sungguh-sungguh mendengar, rindu akan kebenaran. Alkitab berkata seperti rusa yang rindu aliran sungai. Bapak Ibu tahu rusa, di sini nggak ada rusa. Ya, di daerah Papua Selatan, daerah Kalimantan, rusa itu dia punya dua ciri. Dia kalau haus, dia harus cari sampai dapat. Nggak peduli bukit batu yang tinggi, nggak peduli hutan lebat, dia cari cara untuk ketemu air. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia udah ketemu air, tidak sekedar minum, tapi dia benamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Untuk apa? Karena rusa itu berbau khas yang dapat diterkam binatang buas. Cara menghilangkan bau khas rusa ialah benamkan diri ke dalam air sehingga baunya hilang dan binatang buas tidak dapat mendeteksi. Itulah Alkitab mengatakan seperti rusa, kita, jiwa kita tidak hanya mencari kebenaran, tapi kita membenamkan diri, tertanam, terkuburkan ke dalam firman, sehingga kuasa-kuasa iblis tidak sanggup untuk menggerogoti hidup kita. Bagaimana sikap umat ketika firman diberitakan? Yang pertama, mereka hormat firman Tuhan. Dengan cara apa? Ayat 6. Mereka berdiri. Katakan berdiri. Bilang amin. Angkat tangan. Bukan suruh angkat tangan, ikuti saya ucapannya. Saya enggak suruh saudara angkat tangan. Ayat 6 coba kita baca. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi orang tanya saya, Pak Pendeta, kenapa kau mau baca firman mesti suruh berdiri? Ini ayatnya. Bahkan bukan disuruh berdiri. Begitu pendeta buka Alkitab, otomatis berdiri, nggak usah lagi disuruh berdiri. Jadi mulai minggu depan, kebaktian begitu pendeta mau baca Alkitab, Bapak Ibu berdiri aja, nggak usah ditunggu. Karena ini Esra nggak bilang begini, umat silakan berdiri, nggak ada. Otomatis penghormatan itu datang dari dalam,
bukan tekanan dari luar. Penghormatan terhadap otoritas itu datang dari hati kita, bukan ditekan, bukan diminta, bukan dipaksa, tapi dari kerinduan yang haus akan kebenaran. Perhatikan itu ayat 6. Mereka apa? Bagaimana sikap orang menghormati firman Tuhan? Katakan, berdiri. Nah, ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan apa? Amin, amin. Nah, di GKW ini kalau kita bilang amin, pendeta bilang amin, pelayan liturgi bilang amin, wah ini Pak Pendeta udah karismatik ya. Lihat kebiasaan-kebiasaan kita. Malah di dalam Ulangan 28, kalau umat itu tidak taat, firman bilang begini, terkutuklah orang yang tidak taat. Jemaat bilang apa? Amin. Lihat aja. Diberkatilah orang yang taat. Amin. Jadi kata amin itu bukan aliran gereja tertentu. Itu sikap hati yang menyungguhkan, yang menerima kebenaran yang dahsyat itu. Di gereja tertentu mereka bilang sungguh dan benar, dahsyat. Ada yang bilang haleluya. Itu yang disebut respons terhadap kebenaran. Perhatikan yang berikutnya. Mereka menyambut dengan amin-amin sambil apa? Angkat tangan. Jadi angkat tangan di gereja itu bukan gerakan karismatik. Ya, karena kita bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, melibatkan tubuh, roh, jiwa. Jadi kalau saudara nggak lakukan, nggak apa-apa, tapi jangan menghina orang yang mau melakukannya. Kita orang-orang Protestan kan nggak biasa, haleluya, amin, yes, itu nggak biasa. Mungkin di hatinya dia bilang, tapi kalau ada orang yang melakukan begitu, jangan tuduh dia sebagai aliran baru, karena ini ayatnya ada. Itu yang disebut sikap ekspresi menghormati firman Tuhan. Tidak hanya itu, masih ayat 7. Kemudian mereka apa? Berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya pernah melayani di India 2 minggu. Dan saya kaget karena di dalam gereja itu banyak pemimpin yang pakai sorban, jenggotnya panjang sampai di perutnya. Mereka pakai toga panjang seperti ini semuanya. Dan saya pikir itu acara pertemuan pemimpin agama. Ternyata semuanya 100% hamba-hamba Tuhan. Dan waktu mereka beribadah, bukan sekedar berdiri, tapi mereka sujud menyembah. Cara orang menghormati Tuhan, cara orang menghormati firman Allah, itu melibatkan seluruh tubuh, roh, jiwa. Bahkan di ayat terakhir dia bilang mereka menangis mendengar setiap firman yang diucapkan. Wow. Jadi mari kita periksa. Saya tidak minta kita angkat tangan, tidak minta kita sujud menyembah di tanah. Saya tidak minta kita berteriak amin amin, tidak minta kita menangis menangis. Tapi itu memberi pelajaran buat kita bahwa ada sikap hormat yang sungguh-sungguh atas kebenaran firman Allah. Amin. Mereka dalam ayat 3-4 mendengar dan penuh perhatian dan berusaha untuk memahaminya. Makanya di gereja itu ada PA, ada diskusi, ada sharing firman Tuhan, supaya orang mengerti kedalaman isi firman itu.
Ayat 12 berkata mereka bersukacita ketika memahami firman. Meluap-luap sukacita. Dan mereka juga mematuhi firman. Firman tidak lagi dibaca sebagai sebuah liturgi tata ibadah, tetapi sudah menjadi gaya hidup setiap hari mendengar firman. Itu sebabnya di sinode kita masih ingat ya, program 4M. Itu saya ajarkan itu lama di GKO. Ini akhirnya puji Tuhan kita mulai praktek 4M. 4M itu bukan ditemukan oleh GKO. Tapi 4M itu ada di Alkitab. Mari kita lihat ayatnya. Ulangan 11 ayat 18. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi firman itu mesti dilakukan dengan 4 cara. Menerima di hati, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ayat itu sejalan dengan Esra 7 ayat 10. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi mereka terima firman, bertekad merenungkannya, dilakukan, baru diceritakan. Itu juga sejalan dengan Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, itu merenungkan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu Tuhan sendiri, bilang amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi layaklah jemaat menghormati Tuhan, merindukan Tuhan, sampai semua gerakan tubuhnya dilakukan. Ucapan amin, angkat tangan, sujud, menyembah, menangis. Itulah ekspresi orang yang berjumpa dengan Tuhan. Terus bagaimana Pak Pendeta kalau nggak ada yang angkat tangan, yang nggak ada yang menangis? Saya tidak minta kita menangis, angkat tangan. Tapi di hatimu mesti hati yang lembut, yang hancur mendengar kebenaran-kebenaran. Dia mungkin tidak menangis, tidak angkat tangan, tidak sujud, tetapi dia mengalami kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, firman itu Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, ingat, firman tidak sekedar didengar sebagai pengetahuan, tapi firman mesti direnungkan. Tahu direnungkan? Direnungkan itu begini Bapak Ibu. Pernah lihat seekor sapi atau domba? Sapi atau domba kalau makan rumput simpan di usus besarnya. Setelah mereka istirahat di bawah pohon, perhatikan mulut domba dan mulut sapi itu bergerak. Dia ngunyah. Apa itu kerjanya? Rumput-rumput makanan yang sudah di usus besarnya itu dikeluarkan. Kemudian dia kunyah. Mulutnya itu. Dia ngunyah itu rumput yang gizinya masuk membentuk tubuhnya, lalu ampasnya itu jadi kotoran. Itu yang disebut merenungkan. Jadi Pak, gimana kita? Ya kita tiap hari mengucapkan di hati kita, mulut kita bergerak mengucapkan firman, menggumam firman. Firman itu bisa mendetoks dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita kuat dengan firman, tapi dosa dan kesalahan kita itu kita bisa hancurkan. Saya ingin buka sebuah statement buat kita. Ketika Anda menghormati dan taat pada firman, maka Allah tidak akan
lupa siapa Anda. Ibrani pasal 6 ayat 10. Tuhan tidak pernah lupa semua perbuatan baik yang pernah Dia lakukan buat umat. Ya, di sini ada Ibu Wahani, orang tua kita. Dulu kami tinggal sama-sama di Jalan Tenggiri, masih sangat kuat, cantik. Sekarang juga masih tetap cantik walaupun oma-oma. Ya, kuat. Tuhan tidak lupa perbuatan baik yang pernah Oma lakukan untuk umatnya di gereja ini. Tuhan ingat semuanya. Saya ingin kasih contoh tentang Daniel dan kawan-kawan di Babilonia. Perhatikan, Daniel taat sama firman Allah. Tetapi dengar saya beritahu, pemeliharaan Allah terhadap Daniel tidak menghalangi dia tetap dibuang ke dalam mulut singa. Apa artinya? Ada mujizat yang terjadi di sana. Singa-singa dibungkamkan mulutnya. Ingat, singa itu binatang buas, mengerikan, mengancam nyawa. Tetapi firman Tuhan jauh lebih hebat. Dan kita harus jujur, dalam hidup kita ada banyak singa-singa yang menggerogoti. Singa kecemburuan, kemarahan, kedengkian, balas dendam, loba, percekcokan, kegetiran hati, kebohongan, obat-obat bius, membunuh karakter orang lain, berbohong, aneka macam kejahatan. Dan cara membungkamkan singa-singa itu cuma satu: taat pada firman Allah. Tuhan tidak tertarik dengan singa-singa itu. Tuhan tidak tertarik dengan pandemi. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tapi Dia tertarik dengan anak-anaknya. Karena itu kita akan lewat. Yesaya 43 bilang, kamu akan lewat api, tapi api tidak menghanguskan engkau. Kamu akan lewat air, tapi air tidak akan menghanyutkan engkau. Karena aku menyertai engkau. Dan penyertaan Allah itu dahsyat. Karena kita bersedia mengalami firman Tuhan. Dan saya ingatkan sekali lagi, firman itu Allah. Firman itu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu hormatilah firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jemaat yang haus dan lapar dan suka firman Tuhan.